semuanya, kembali lagi di video kali ini saya akan membahas mengenai materi biofarmasetika yaitu sediaan bukal dan sediaan sublingual. Langsung saja yang pertama, saya akan membahas mengenai anatomi mukosa mulut. Jadi mukosa mulut adalah lapisan jaringan lunak yang melapisi seluruh bagian dalam rongga mulut mulai dari bibir bagian dalam hingga ke arah tenggorokan. Nah, secara anatomi, mukosa mulut terdiri dari beberapa lapisan utama yang bekerja sebagai pelindung jaringan lunak di bawahnya, yang dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, jadi berdasarkan gambar di sini ada 5 lapisan. Yang pertama itu epitel, kedua itu lamina propria, ketiga itu submukosa, keempat itu periosteum, dan yang terakhir itu bone. Nah, yang pertama itu ada epitelium atau epitel. Jadi ini merupakan lapisan terluar dengan tonjolan ke bawah. Nah, fungsi utamanya itu untuk melindungi jaringan lunak dari trauma mekanis, kimia, dan juga infeksi mikroba. Yang kedua itu ada lamina propria, yang merupakan jaringan ikat yang mengandung serat kolagen, kapiler darah, dan ujung saraf. Nah, fungsi utamanya itu untuk memberikan dukungan nutrisi ke epitel dan kekuatan pada mukosa. Dan yang ketiga itu ada submukosa, yaitu lapisan longgar yang berisi jaringan lemak berupa bulatan kuning pada gambar yang ini, dan juga pembuluh darah besar serta saraf. Nah, fungsi utamanya itu berperan sebagai bantalan dan memberikan mobilitas pada mukosa. Lalu yang keempat itu ada periosteum, yaitu jaringan ikat tipis dan padat yang melapisi permukaan tulang. Fungsi utamanya yaitu media perlekatan antara jaringan lunak mukosa dengan jaringan keras tulang. Yang ini. Lalu yang terakhir itu bone atau tulang, yaitu jaringan keras yang menjadi dasar atau fondasi bagi mukosa mulut. Nah, fungsi utamanya itu untuk memberikan dukungan struktural utama bagi rongga mulut. Nah, yang selanjutnya itu mengenai fisiologi dari mukosa mulut. Nah, adapun beberapa hal yang dibahas di sini. Yang pertama mengenai struktur epitel yang tadi. Jadi untuk mukosa sublingual atau bawah lidah itu epitelnya sangat tipis, yaitu sekitar 100-200 mikrometer dan berupa non-keratin. Lalu untuk mukosa bukal atau pipi bagian dalam, dia itu lebih tebal, yaitu sekitar 500-800 mikrometer dan juga non-keratin. Nah, untuk permeabilitasnya itu untuk sublingual sangat tinggi, di mana dia ini adalah rute paling permeabel di rongga mulut. Sedangkan untuk bukal dia itu lebih rendah daripada sublingual, namun juga tetap efektif. Lalu yang berikut itu vaskularisasi, di mana untuk sublingual sangat kaya akan pembuluh darah dan langsung bisa mengarah ke vena sistemik. Lalu untuk bukal, dia itu cukup kaya pembuluh darah dan bisa mendukung absorpsi berkelanjutan. Nah, tujuan sediaan untuk yang sublingual itu untuk rapid action atau memiliki onset cepat untuk kondisi akut. Sedangkan untuk bukal, dia itu sustain atau prolonged release, yaitu aksi yang diperlama. Lalu peran saliva untuk sublingual dia itu berupa media pelarut utama agar obat dapat berdifusi menembus membran. Sedangkan untuk bukal dia itu sama, namun aliran saliva yang tinggi beresiko menyebabkan drug washout. Nah, yang terakhir itu pH lingkungan, di mana untuk sublingual itu sekitar 6,2 sampai 7,6 yang mempengaruhi fraksi obat tak terionisasi. Lalu untuk bukal itu pH-nya sama, tapi dia ini bisa berfluktuasi tergantung pada konsumsi makanan ataupun minumannya. Nah, poin penting tambahan terkait dengan fisiologi mukosa mulut itu antara lain vaskularisasi dan FVM itu baik sublingual maupun bukal memiliki keunggulan utama, yaitu bisa menghindari first pass metabolism di hati karena drainase vena di area ini langsung menuju ke vena cava superior yang langsung menuju ke sistemik. Lalu yang berikut itu ketebalan vs permeabilitas, di mana meskipun keduanya non-keratin, namun perbedaan ketebalan epitel bisa menjelaskan mengapa obat sublingual seperti nitrogliserin itu dia bekerja jauh lebih cepat dibandingkan dengan tablet bukal yang dirancang untuk menempel lama.
Lalu yang berikut itu kondisi pH, di mana untuk absorpsi optimal, obat idealnya berada dalam bentuk lipofilik atau tak terionisasi pada pH mulut tersebut agar dapat menembus bilayer lipid epitel dengan mudah. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada mekanisme absorpsi obat melalui mukosa rektal. Jadi jalur absorpsi obat di sini terdiri dari dua jalur, yaitu paraseluler atau lewat antar sel dan transseluler atau lewat menembus sel. Yang pertama itu kita bahas mengenai jalur paraseluler. Jadi jalur ini merupakan rute di mana molekul obat akan bergerak melalui ruang sempit yang ada di antara sel-sel penyusun dinding usus, di mana karena molekul itu tidak bisa masuk ke dalam sel, maka ia itu perlu berinteraksi dengan lemak pada membran sel, sehingga jalur ini akan sangat ideal bagi obat-obat yang sifatnya itu hidrofilik atau suka air dan berukuran sangat kecil. Namun jalur ini memiliki tantangan berupa tight junction, yaitu gerbang protein yang mengikat sel-sel yang sangat rapat. Nah, hanya molekul dengan berat molekul rendah yang mampu menyelinap melewati celah ini. Nah, kemudian setelah berhasil lewat, maka obat akan masuk ke jaringan interstitial di bawah sel dan langsung terserap ke dalam kapiler darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Baik, yang kedua itu jalur transseluler, di mana rute ini merupakan rute yang paling umum bagi sebagian besar obat, terutama yang sifatnya lipofilik atau suka lemak. Nah, dalam jalur ini, obat harus menembus membran sel epitel atau membran apikal, kemudian bergerak melintasi sitoplasma di dalam sel dan keluar melalui membran basal di sisi lainnya. Nah, penembusan ini bisa terjadi secara difusi pasif melewati lapisan ganda lipid ataupun dibantu oleh protein pembawa, di mana mekanisme ini disebut dengan transport aktif jika molekul tersebut membutuhkan energi. Nah, pada kasus molekul yang sangat besar, maka sel dapat melakukan endositosis atau menelan molekul. Nah, setelah keluar dari sel dan masuk ke jaringan interstitial, obat akan diserap oleh kapiler darah dan menuju sirkulasi. Jadi, kedua jalur tersebut merupakan jalur yang berujung pada titik yang sama, yaitu pembuluh darah lokal atau kapiler, di mana begitu molekul obat masuk ke dalam aliran darah, maka akan dibawa oleh sistem vena menuju ke jantung dan kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Nah, fase inilah yang disebut sebagai sirkulasi sistemik, di mana obat akan mulai didistribusikan ke organ target untuk memberikan efek terapi yang diinginkan. Selanjutnya, mengenai penghindaran first pass metabolism atau FPM. Jadi FPM atau efek lintas pertama di hati melalui sediaan bukal maupun sublingual terjadi karena adanya perbedaan jalur drainase vena dibandingkan dengan pemberian oral atau ditelan. Nah, mekanismenya itu meliputi jalur penyerapan langsung ke sirkulasi sistemik, di mana ketika obat diberikan secara oral atau ditelan, maka obat harus melewati saluran pencernaan, diserap di usus halus, dan masuk ke vena porta hepatica. Nah, jalur ini membawa obat langsung ke hati sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Nah, di hati, sebagian besar obat itu dimetabolisme atau dihancurkan maupun diubah oleh enzim hati sebelum sempat bekerja. Sebaliknya, pada sediaan bukal, yaitu pipi bagian dalam maupun sublingual, yaitu di bawah lidah, obat akan berdifusi melalui lapisan mukosa yang kaya akan pembuluh darah atau kapiler. Nah, obat juga akan langsung masuk ke vena sistemik seperti vena jugularis interna, dan darah dari area mulut langsung menuju ke vena cava superior dan kemudian ke jantung. Yang kedua itu bypass organ metabolik utama, di mana dengan masuk langsung ke sirkulasi sistemik tanpa melalui vena porta, maka obat berhasil memotong jalan atau bypass dua lokasi utama degradasi, yaitu hati dan saluran pencernaan. Nah, hati ini adalah tempat utama terjadinya metabolisme enzimatis oleh enzim sitokrom P450. Nah, karena tidak melewati hati di awal, maka konsentrasi obat dalam darah tetap tinggi. Lalu yang kedua itu saluran pencernaan, di mana obat terhindar dari degradasi oleh asam lambung, enzim usus, dan bakteri di saluran cerna yang dapat merusak struktur obat sebelum diserap dan belum sempat mampir ke hati untuk dimetabolisme. Yang ketiga itu keuntungan kinetika, di mana karena sediaan bukal maupun sublingual tadi, dia menghindari first pass metabolism di hati dan saluran pencernaan, maka sediaan ini memberikan hasil berupa
bioavailabilitas obat yang tinggi, di mana jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk utuh jauh lebih besar dibandingkan jika diminum secara oral atau ditelan. Nah, yang berikut itu onsetnya itu cepat, karena pembuluh darah di bawah lidah maupun di pipi bagian dalam akan menyerap obat dengan sangat cepat dan langsung bekerja tanpa menunggu proses pencernaan yang lama maupun tanpa adanya first pass metabolism. Yang berikut itu parameter bioavailabilitas sediaan oral mukosa, di mana di sini terjadi perbandingan antara sediaan sublingual, bukal, dan juga peroral yang ditelan. Di mana untuk sublingual kita bisa lihat untuk grafik yang warna hijau, profil Cmax-nya itu sangat tinggi, yaitu sekitar 125 mikrogram per mililiter dengan penyerapan ultra cepat, dan Tmax-nya itu kurang dari 0,5 jam. Nah, dia ini tanpa efek first pass metabolism seperti yang sudah dijelaskan tadi, dengan profil AUC-nya itu yaitu menunjukkan bioavailabilitas tertinggi karena rute ini menghindari metabolisme hati awal secara maksimal. Yang berikut itu bukal, di mana profil Cmax-nya itu sedang atau menengah, yaitu sekitar 60 mikrogram per mililiter dengan penyerapannya itu bertahap atau disebut dengan sustained release atau pelepasan terkendali. Nah, untuk profil AUC-nya itu lebih besar dari peroral yang digunakan secara ditelan, namun kurang dari sediaan sublingual, di mana sebagian besarnya itu juga bisa menghindari first pass metabolism di hati. Dan yang terakhir itu peroral atau ditelan, di mana profil Cmax-nya itu yang paling rendah atau di bawah 25 mikrogram per mililiter. Dengan penyerapannya itu juga lambat dan memiliki first pass effect di hati dan juga gastrointestinal yang sangat signifikan. Nah, untuk profil AUC-nya itu dia menunjukkan bioavailabilitas terendah karena terjadi first pass metabolism tadi. Jadi untuk kesimpulan AUC-nya itu untuk peroral dia lebih kecil daripada bukal dan sublingual, sedangkan untuk bukal itu dia lebih besar daripada peroral tapi lebih kecil daripada sublingual, dan untuk sublingual itu dia yang paling besar atau paling tinggi AUC-nya. Oke, baik, cukup sekian dari saya mengenai materi ini. Semoga bermanfaat dan membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.